memang dari generalisasi itu ya harus ditemukan dan dikelompokkan jadi satu untuk menjadi sebuah produk yang akhirnya bisa diterima gitu loh, bisa didistribusikan kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi insecure kembali lagi sih di garis bawah ya percakapan kita malam hari ini yang sudah berapa menit ini? Berapa jam? 1 jam 8 menit. 1 jam 8 menit. Bahwa insecure, terus general dan expertise, dan kemudian kolaborasi. Finalnya memang kolaborasi. Ya, akhirnya kolaborasi. Karena kembali lagi ke quotes yang pertama yang masih diambil dari stand up comedian. Bahwa benar. bahwa kita semua harus tetap bersyukur, terus menggali, menyadari diri kita untuk kemudian ya memaksimalkan seperti apa yang kita bisa gitu ya. Iya. Tapi Mas Ali dulu seringnya di Banyuwangi Mas? Malah dari dulu ya? Dari dulu. Oke. Mungkin ini sih Mas, ada beberapa hal yang kolaborasi ya. Ini menyangkut dengan hal kolaborasi. Seperti Mas Rian dulu di Jember ya Mas ya? Iya. Ya, terus Mas Seko juga di Malang. Memang banyak perantauan akhirnya Mas. Tapi aku sendiri merasakan sebuah keresahan Mas ketika kembali di Banyuwangi. Gitu. Kembali resahku kayak gini contoh. Dulu di Jogja, di Malang, di Jember mungkin ya. Itu ada satu titik, satu tempat di mana kita bisa mengupgrade ilmu kayak gitu loh Mas. Kita bisa berkomunikasi, bisa networking sama teman-teman, bisa kolaborasi dengan A, B, C kayak gitu. Nah di Banyuwangi, keresahanku yang sangat resah itu ketika di Banyuwangi itu banyak teman-teman yang masih belum mau diajak kolaborasi kayak gitu. Itu yang aku resahkan di Banyuwangi saat ini. Apakah itu kamu rasakan juga Mas Trian? Setuju. Ini kembali ke konsep awal. Iya. Pro dan kontra. Setuju apa tidak? Iya. Batasan-batasan itu masih ada sih. Lu siapa mau berkolaborasi? Lu udah kontribusinya sampai mana? Mau berkolaborasi sama Followermu berapa gitu. Aduh. Langsung. Terus kamu tuh masih junior loh kayak gitu. Kamu masih junior loh. Kamu bukan siapa-siapa loh. Bahkan ketika aku kemarin ngobrol sama temanku, ya kan, temanku dia alumni S2 ISI gitu kan. Ngobrol itu gini, aku nggak mau menyebutkan bidangnya ya, sampai senior kan dia tuh baru kembali ke Banyuwangi itu berapa bulan yang lalu Mas. Masuklah ke lingkarannya, ke circle-nya dia, sampai circle-nya dia tuh bilang kayak gini, kalau bisa junior itu jangan sampai melampaui senior. Sampai gitu Mas di Banyuwangi. Nah berarti memang bener gitu loh cuy. Yang aku resahkan di sini tuh, teman-teman Banyuwangi tuh masih belum bisa diajak untuk berkolaborasi ya kayak gitu. Nah itu yang aku rasakan banget, itu resah aku. Dan harusnya gini Mas, resahku lagi ketika harapanku kayak nanti media Semangat Banyuwangi, media Gram di Banyuwangi itu membangun gitu loh, menstimulus teman-teman bahwa ya kita tuh butuh kolaborasi, bukan hanya gue kerja sendiri tuh, bukan yang seperti itu kayak gitu akhirnya Mas. Mas Rian. Coba Mas Eko deh. Coba Mas Eko deh. Setuju nggak? Aku setuju banget sih yang namanya kolaborasi, karena gini, kita tidak menutup kemungkinan pasti akan butuh sama seseorang. Nah dengan adanya kolaborasi kita jadi tahu expertnya media Gram ini di mana, expertnya production house ini di mana,
expertnya industri individu ini di mana. Jadi dengan adanya kolaborasi ini memunculkan bahwa stigma dari masyarakat itu menilai sebuah, ini lagi-lagi ya, apalagi ngomongin sebuah kabupaten atau kota ya, stigmanya seseorang terhadap kabupaten atau kota ini akan berdampak sangat baik karena dengan adanya kolaborasi itu sendiri. Apalagi yang namanya anak muda ini, saya tidak mengeneralisasi sih sebenarnya, cuman anak muda ini kan apa ya, pikirannya kan masih liar-liar, pikirannya masih out of the box. Nah, dengan adanya seperti itu, kolaborasi itu sepertinya penting deh untuk mendobrak suatu stigma tersebut untuk menjadi yang lebih baik lagi. Menurutku seperti itu. Tapi ngerasain nggak kalau di Banyuwangi ya kayak yang Lutfi bilang tadi, masih eksklusif gitu, mereka kalangan-kalangan itu untuk diajak berkolaborasi itu masih belum mau gitu. Kayaknya perlu sebuah dobrakan sih, orang-orang yang sudah open minded, orang-orang yang sudah berpikiran terbuka bahwa kedepannya itu nggak bakalan stagnan di sini-sini tok gitu. Aku jujur ya, aku baru ketemu kali sama Mas Lutfi, Mas Trian itu jangka panjangnya itu Apa tuh? amazing. Dua orang ini orangnya open terhadap kolaborasi. Jadi apa ya, speechless sampai di mana pada satu titik, wah, aku bakalan dimentorin oleh orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kreatif tentunya, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga pengalamannya banyak. Nah, itu model yang sangat perlu diperhatikan dan ditanamkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Masalahnya orang-orang di Banyuwangi sebagian ada yang mengeksklusifkan diri ketika dia udah nyaman di posisinya, mau diajak kolaborasi nih, ya dia nggak bakal apa ya ada apa keuntungan untuk dia, sehingga dia mau berkolaborasi. Kadang gitu, kadang mana ya, bahkan ada yang terus terang penolakan. Iyalah. Ya, terus terang penolakan tuh banyak loh, beberapa inilah. Makanya aku bilang resah banget dengan Banyuwangi itu seperti itu gitu. Rindu dengan ya kita sebagai, anggap aja kita sebagai orang Banyuwangi yang pernah keluar terus kembali lagi, ya rindu akan titik-titik kumpul di kota-kota kita yang pernah kita singgah itu nggak ketemu nih di Banyuwangi kayak gitu loh cuy. Ya kayak Mas Rian bilang, kebanyakan akhirnya ada beberapa orang yang menjadi eksklusif nih, nggak mau diajak kolaborasi nih, nggak mau diajak ini. Nah, seolah-olah mereka yang udah mereka yang udah punya tempat gitu loh, ya udah punya panggung kayak gitu tuh loh cuy. Yang paling seneng like Maido Wong ini paling seneng Maido Wong. Jadi nggak hanya itu sih. Ya kalau dia nggak mau berkolaborasi ya biarkan kita berkembang. Kadang itu jeleknya lagi, kita udah berkolaborasi dengan orang lain, ketika kita udah mau berkembang dijegal sama dia. Jeleknya kayak gitu. Kita ngajak kolaborasi seseorang, cuman dianya nggak mau ataupun kelompok itu nggak mau karena kita udah stepnya akan melampaui dia, sama dia dijegal tengah jalan. Itu sering banget. Makanya aku bilang tadi, cerita tadi ke juniorku, dia cerita dia masuk ke circle-nya yang sama, sampai dari ada salah satu orang yang punya power lah, anggap dari situ, bilang ya gitu, kalau bisa junior itu jangan melampaui kita. Wah, itu kan konyol ya. Kalau menurutku konyol banget ya. Mereka nggak mau menyadari bahwa teknologi itu sudah sangat sangat bebas, semua gratis kayak gitu loh. Maksudnya
ya kalau memang nggak mau dilampaui ya ayo kita kolaborasi kan gitu kan. Nah tapi ternyata di Banyuwangi ya kebanyakan orang-orang mengeksklusifkan diri kayak gitu loh, nggak mau diajak kolaborasi, nggak mau Cheers. Nah, kayak gitu itu loh cuy. Jadi resah sih akhirnya kayak gitu. Dan dan banyak hal lah seperti itu. Harusnya semoga aja ya kan. Semoga aja dari obrolan-obrolan panjang kita hari ini bisa sedikitnya membangun awareness ke teman-teman mudanya paling enggak gitu kan. Kita nggak mengajari tapi kita coba untuk berdiskusi. Nah, kita nggak bisa menyapa teman-teman dari jarak jauh ya dengan podcast ini, semoga bisa menyentuh gitu kan ya. Amin. Jadi sudah saatnya kita berkolaborasi. Untuk saling melengkapi. Ya. Kembali lagi, tadi tidak ada manusia yang sempurna Ya, betul. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan hanya milik Bunda Dorce. Iya, siap. Ada apa dengan Bunda Dorce? Oke, ayo tutup Mas Eko. Ayo Mas. Oke, sekian untuk podcast malam hari ini bersama Mas Rian, bersama Mas Ali, dan bersama Mas Lutfi. Untuk teman-teman semuanya mungkin Kita episode nantikan di episode selanjutnya. Tetap stay tune di Semangat Banyuwangi untuk mendapatkan update-update selanjutnya ataupun berbincang-bincang di podcast selanjutnya. Oke. Akhir siap. kata dari kita, Kolaborasi yuk. Orang umum. Orang umum. Ya, orang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.